One, two. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah delik tertentu di dalam KUHP akan memaparkan hasil diskusi kami dengan anggota berisi satu Mutiara Amalia dengan NPM 2112011110506, kedua Rosa Fiska dengan NPM 21120111534, ketiga Muhammad Hafiz Fakhrudin dengan NPM 21120111469, yang keempat ada Wan Adia Warman Prawiro dengan NPM 21120111469, dan yang terakhir ada Diva Okta Nur Khalifah dengan NPM 215201169. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Wan Aditya Warman dan Hafiz Muhammad Hafiz Fakhrudin. Baiklah, yang pertama adalah kejahatan dan pelanggaran tentang harta kekayaan. Terdapat dalam buku 2 KUHP, antara lain sebagai berikut: bab 22 tentang pencurian, bab 23 tentang pemerasan dan pengancaman, bab 24 tentang penggelapan, bab 25 tentang perbuatan curang, bab 26 tentang merugikan orang berpiutang atau yang mempunyai hak, bab 27 menghancurkan atau merusak barang, bab 30 tentang penadahan. Kejahatan terhadap harta kekayaan sendiri diartikan sebagai suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda orang milik orang lain. Setiap tindakan kejahatan memiliki unsur-unsurnya tersendiri, baik yang subjektif ataupun objektif. Keberadaan unsur-unsur tersebut menjadi parameter seseorang terdakwa tertuduh melakukan tindak pidana kejahatan. Perbedaan pokok antara macam-macam tindak pidana tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pencurian, diebstal. Mengambil barang orang lain untuk memilikinya. Tercantum dalam bab 22 pencurian pasal 362 sampai dengan pasal 367. Pencurian dalam bentuk pokok adanya unsur objektif dan subjektif sebagai berikut. Yang pertama, unsur objektif, barang siapa, yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana. Yang kedua, mengambil, artinya membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain. Yang ketiga, suatu benda, artinya ada benda yang diambil oleh pelaku. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang, artinya barang tersebut bukan milik pelaku, tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Jika barang itu milik si pencuri atau barang temuan, maka tidak termasuk pencurian. Yang kedua, unsur subjektif. Menguasai benda tersebut dengan melawan hukum, memiliki barang dengan melawan hukum tersebut adalah berbuat dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan perbuatan itu si pelaku melanggar hukum. Yang kedua, pemerasan, memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam pasal 368. Yang ketiga, pengancaman, memaksa orang lain dengan ancaman untuk memberikan sesuatu, pasal 369. Antara pengancaman dan pemerasan terdapat perbedaan. Yang pertama, pada pemerasan caranya menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Lalu pada pengancaman caranya menggunakan ancaman pencemaran nama baik dan akan membuka rahasia. Pada bab 23 tentang pemerasan dan pengancaman, pasal pemerasan diancam pidana maksimum 9 bulan dan ada kemungkinan untuk diperberat. Namun pada pengancaman pidana penjara maksimum 4 tahun dan tidak memungkinkan untuk diperberat. Lalu unsur tindak pidana pemerasan adalah subjek hukum, perbuatan melawan hukum yang secara memaksa, menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, objek tindak pidananya sebagai berupa benda atau barang, utang, dan atau perikatan. Contoh pemerasan yaitu penodongan dengan senjata untuk mendapatkan barang. Contoh pengancaman melalui media layanan pesan singkat seperti ancaman untuk menyebarkan rahasia. Yang keempat, penipuan, membujuk orang lain dengan tipu muslihat untuk memberikan sesuatu. Tercantum dalam bab 25 tentang perbuatan curang pasal 378. Unsur subjektif delik berupa kesenjangan pelaku untuk menipu orang lain dengan dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dan unsur objektif delik yang terdiri atas. Yang pertama, unsur barang siapa. Yang kedua, untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang. Yang ketiga, unsur cara menggerakkan orang lain, yakni dengan memakai nama palsu atau martabat atau sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Jenis-jenis penipuan antara lain, penipuan ringan memalsukan nama penulis, penipuan dalam asuransi,
persaingan curang, membuat perjanjian atas sebidang tanah dengan lawan hukum, penipuan oleh pemborong bangunan, penipuan tentang batas pekarangan. Yang kelima, penggelapan barang, yaitu memiliki barang bukan haknya yang sudah ada di tangannya. Bab 24 tentang penggelapan pasal 372. Unsur-unsur penggelapan yang harus terpenuhi adalah yang pertama, barang siapa, yang kedua, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain. Yang ketiga, barang tersebut ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan. Contoh kasusnya itu putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 833 pidana 2018. Terdakwa yang merupakan karyawan di sebuah perusahaan yang bertugas mengurusi pajak. Ketika berstatus sebagai karyawan di perusahaan tersebut, terdakwa menggelapkan pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan karyawan atau PPH dengan cara tidak menyetorkannya ke bank. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya Hafiz Fakhrudin. Yang keenam, merugikan orang yang berpiutang. Sebagai orang yang berpiutang, berbuat sesuatu terhadap kekayaan sendiri dengan merugikan si berpiutang. Bab 26, tentang perbuatan merugikan pemiutang pasal 396 sampai dengan 405. Jenis-jenisnya adalah sebagai berikut. Bangkrut yang dilakukan oleh pedagang, bangkrut yang dilakukan oleh pengurus komisaris, perusahaan terbatas, maskapai Indonesia atas saham atau koperasi. Kejahatan dilakukan oleh orang yang bukan pilot. Kejahatan dilakukan oleh orang-orang berpiutang, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang bukan pedagang, kejahatan terhadap anggaran dasar perseroan terbatas, maskapai dan koperasi, penarikannya barang dari harta benda, hukum tambahan. Yang ketujuh, penghancuran atau perusakan barang, melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Bab 27, menghancurkan atau merusak barang, pasal 406 sampai dengan 412. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengerusakan dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, penghancuran atau pengerusakan dalam bentuk pokok, yang kedua, penghancuran atau pengerusakan ringan, yang ketiga, penghancuran atau perusakan bangunan jalan, kereta api, telegraf, telepon, dan listrik. Yang keempat, penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja. Yang kelima, penghancuran atau pengerusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. 8. Penadahan. Menerima atau memperlakukan barang yang diperoleh orang lain secara tidak pidana. Bab 30. Penadahan pasal 480 sampai dengan pasal 485. Unsur-unsur tindak pidana penadahan. Unsur objektif, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah. Untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diperoleh dari kejahatan dan penadahan. Unsur subjektif. Yang pertama yang diketahui dan yang sepatutnya harus diduga. Contoh kasus dari penadahan yang bisa Anda temukan dan sering terjadi di lingkungan sekitar. Salah satu yang sering ditemukan adalah jual beli sepeda motor. Motor tersebut didapat dari perbuatan yang melawan hukum dan memilikinya dengan cara membelinya. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Rosa Fiska dan Diva Oktan Nur Khalifah. Materi yang kedua yaitu mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Tindak pidana ini diatur dalam buku 2 titel 28 pasal 324 sampai 337 KUHP. Pasal ini menjamin dan melindungi hak asasi manusia untuk bebas menggerakkan tubuh guna memenuhi kepentingan hidupnya. Adapun hal yang diatur dalam bab ini ada beberapa hal, yaitu terdapat 2 jenis tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh. Yang pertama yaitu yang langsung, yakni berhubungan dengan nyawa dan tubuh manusia. Misalnya, pembunuhan, penganiayaan, dan kelalaian sehingga menyebabkan seseorang luka atau meninggal dunia. Yang kedua yaitu yang tidak langsung, yakni kejahatan terhadap kemerdekaan orang dan kejahatan atau pelanggaran mengenai tidak menolong seseorang yang memerlukan pertolongan. Yang kedua itu tindak pidana meninggalkan orang yang perlu ditolong. Diatur dalam buku 2 titel 17 pasal 304 sampai 309 KUHP di dalam buku 3. Titel 5 pasal 531 KUHP. Dalam tindak pidana meninggalkan orang yang perlu ditolong dibedakan menjadi 3 jenis, yakni yang pertama dengan sengaja melalaikan kewajiban pasal 304 KUHP. Yang kedua membuang anak pasal 305 sampai 309 KUHP. Yang ketiga tindak
memberi pertolongan pasal 531 KUHP. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diatur dalam pasal 324 sampai 327 mengenai pemberantasan perdagangan budak berlian. Yang kedua, pasal 328 sampai 332 mengenai soal-soal melarikan orang atau penculikan. Yang ketiga, pasal 333 sampai 334 mengenai penahanan orang. Yang keempat, pasal 335 mengenai perbuatan tidak menyenangkan. Yang kelima, pasal 336 mengenai larangan mengancam orang lain dengan berbagai tindak pidana. Pasal 324 sampai 327 mengenai perdagangan budak berdasarkan ketentuan pasal 5 FU nomor 1946, pasal-pasal tersebut dipandang tidak perlu lagi. Yang kedua, pasal 328 sampai pasal 332 KUHP melarikan orang. Yaitu pasal 328, yaitu pasal ini dikenal dengan nama penculikan. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah membawa pergi atau melarikan orang dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyengsarakan atau menelantarkannya. Selanjutnya, pasal 329 KUHP mengancam dengan hukuman yang lebih ringan, yaitu maksimum hukuman penjara 7 tahun bagi barang siapa dengan sengaja mengangkut seorang yang telah dijanjikan untuk bekerja di suatu tempat tertentu dalam melawan hukum. Pasal 330 ayat 1. Pasal ini mengatur tentang orang yang sengaja melepaskan anak yang belum cukup umur dari orang tuanya atau walinya, atau orang yang berhak memelihara, mengawasi menurut undang-undang. Sedangkan ayat 2-nya memperberat hukuman apabila dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau anak tersebut belum berumur 12 tahun. Pasal 331. Pasal ini mengatur tentang orang yang menyembunyikan orang belum cukup umur yang diculik atau melarikan diri atas kemauan sendiri maupun menyembunyikan dari pengusutan aparat penegak hukum. Pasal 332, pasal ini dikenal dengan nama melarikan perempuan, baik belum cukup umur pada ayat 1 maupun sudah dewasa pada ayat 2. Tujuan utama melarikan perempuan ini adalah untuk dikuasai atau dimiliki baik di dalam maupun di luar perkawinan. Pengertian dikuasai atau dimiliki di sini adalah untuk melakukan persetubuhan dengan wanita tersebut. Jadi, untuk dapat dituntut pasal ini harus sudah ada persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang dibawa lari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva. 3. Merampas kemerdekaan orang. Pasal 333 KUHP 1. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau yang demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun. Yang ketiga, jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun. Yang keempat, pidana yang ditentukan dalam pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk merampas kemerdekaan yang melawan hukum. Merampas kemerdekaan orang atau menahan dapat terjadi apabila seseorang tidak dapat meninggalkan tempat di mana ia berada. Perampasan kemerdekaan orang dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama, merampas kemerdekaan orang. Yang kedua, meneruskan perampasan kemerdekaan. Pasal 334 KUHP ayat 1. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau diteruskan perampasan kemerdekaan yang demikian diancam dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp300. Yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dikenakan kurungan paling lama 9 bulan. Yang ketiga, jika mengakibatkan mati dikarenakan kurungan paling lama 1 tahun. 4. Perbuatan tidak menyenangkan. Pasal 335, yang pertama diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Yang kedua, dalam hal diterangkan kedua, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.
Pasal 335 ini juga dijuluki sebagai pasal keranjang sampah, karena semua tindakan pidana yang tidak dapat dikenakan pasal-pasal tentang pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pencabulan, dan sebagainya. Perbuatan yang dapat dituntut berdasarkan pasal 335 KUHP harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut. Kesatu, ada orang yang dengan melawan hukum dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, dan membiarkan sesuatu. 2. Paksaan itu dilakukan dengan memakai 1. Kekerasan, 2. Sesuatu perbuatan lain, 3. Perlakuan yang tidak menyenangkan, 4. Ancaman kekerasan, 5. Ancaman sesuatu perbuatan, 6. Ancaman perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun orang lain. Yang ketiga, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Contoh kasusnya, menyatakan terdakwa Rida Fitri alias Ira binti Zainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penculikan dan dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Rida Fitri alias Ira binti Zainuddin pidana penjara selama 2 tahun karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau kedua sebagaimana diatur dalam pasal 328 KUHP atau ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat 1 KUHP, pasal 53 ayat 1 KUHP. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa itu berupa penyerangan kepada nyawa orang lain, dan untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Terdapat 2 jenis tindak pidana terhadap nyawa. Yang pertama atas dasar unsur kesalahan dan yang kedua atas dasar objeknya. Atas dasar unsur kesalahan terbagi menjadi 2, yaitu yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan karena kelalaian. Kejahatan terhadap nyawa diatur oleh pasal 338 dan 340. Pada pasal 338, barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Pada pasal 340, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan berencana yaitu 1. Pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pada pasal 338 KUHP dilakukan seketika pada saat waktu timbulnya niat pembunuhan. Yang kedua, pelaksanaan pembunuhan berencana yang diatur oleh pasal 340 KUHP, pelaksanaannya itu ditunda sampai rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Contoh kasusnya yaitu pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso kepada Wayan Mirna Salihin dengan motif sakit hati karena perkataannya. Pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara memasukkan racun natrium cyanida ke dalam minuman Mirna berupa kopi yang dilakukan di sebuah restoran yang menyebabkan Wayan Mirna Salihin meninggal dunia. Jessica Kumala Wongso divonis dengan hukuman 20 tahun penjara karena melanggar pasal 340 KUHP di mana merampas nyawa seseorang dengan sengaja dan merencanakannya. Berikut presentasi yang dilakukan oleh kelompok 11, kurang lebihnya mohon